Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwik Permatasari Ibrahim dari Fakultas Teknik Elektro, yang dimana itu dia bekerja sama dengan Genetic Computer School of Singapore atau Software Engineering. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas yang kedua dari pembelajaran etika profesional dan profesi dan keamanan. Yang pertama itu ada pengertian etika. Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merumuskan pengertian etika dalam 3 arti pengertian, yaitu yang pertama, 1. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asa atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Nah, dari asal-usul katanya itu, etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Yang pertama itu ada menurut profesional Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi, yaitu yang pertama, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini, termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Dan yang kedua, etika merupakan hukuman sosial, atau etika juga merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Bagian B itu ada etika filsafat dan ilmu pengetahuan. Abdul Qadir memperinci unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan intelektual, bahwa filsafat merupakan kegiatan yang memerlukan intelektualitas atau pemikiran. Yang kedua, mencari makna yang hakiki. Filsafat memerlukan interpretasi terhadap sesuatu dalam kerangka pencarian makna yang hakiki. Yang ketiga, segala fakta dan gejala, bahwa objek dari segala filsafat adalah fakta dan gejala yang secara nyata. Yang keempat, dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis. Filsafat memerlukan suatu metode dalam kegiatannya serta membutuhkan prosedur-prosedur yang sistematis. Dan yang terakhir, untuk kebahagiaan manusia. Adapun tujuan akhir dari filsafat, yaitu sebuah ilmu adalah kebahagiaan umat manusia. Nah, etika juga merupakan bagian filsafat, yaitu filsafat moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika juga merupakan ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan. Jadi, etika menelah tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan sempurna. Kebahagiaan yang memuaskan manusia, baik jasmani maupun rohani, dari dunia sampai akhirat melalui kebenaran-kebenaran yang bersifat filosofis. Yang ketiga itu ada etika, moral, dan norma kehidupan. Yang pertama itu orientasi pada hubungan, ganjaran, kekuatan fisik, dan material nilai-nilai. Dan yang kedua itu ada orientasi hedonistis, hubungan antar manusia. Nah, ini dapat melihat bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan yang memuaskan kebutuhan individu atau kadang-kadang atau membutuhkan ke orang lain. Yang ketiga, orientasi konfirmatis, yaitu disebut juga dengan anak manis, yang dimana seorang cenderung mempertahankan harapan kelompoknya serta memperoleh persetujuan. Yang keempat, ada orientasi pada otoritas. Nah, ini juga orang cenderung melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius, dan lain-lain yang dianggap sebagai nilai-nilai utama dalam kehidupan. Yang kelima, ada orientasi kontrak sosial, yang dilatar belakangi adanya tekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan bersifat demokratis. Dan yang terakhir, orientasi moralitas, prinsip suara hati individu, komprehensif dan universal, yang memberikan nilai tertinggi pada hidup manusia, di mana persamaan derajat dan martabat menjadi suatu pokok
yang dipertimbangkan. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan yang tidak etis dalam sebuah perusahaan, yang pertama itu ada kebutuhan individu yang merupakan faktor utama penyebab tindakan yang tidak etis. Dan yang kedua, tidak ada pedoman, yang dimana tindakan tidak etis ini bisa saja muncul ketika karena tidak adanya pedoman atau prosedur yang baku tentang bagaimana melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu, yang dimana tindakan ini juga tidak etis, yang tidak bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. Dan yang keempat, lingkungan tidak etis. Kebiasaan juga ini tidak etis yang sebelumnya sudah ada dalam suatu lingkungan dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perilaku atasan. Etika juga terbagi dua jenis. Yang pertama itu etika deskriptif, yang dimana merupakan etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudayakan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua adalah etika normatif, yang merupakan etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Dan perbedaan di atas itu adalah etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku yang dilakukan, sedangkan normatif memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Dan yang terakhir ada etika dan teknologi. Yang pertama, perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan, maupun pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi cara berpikir manusia sebagai salah satu akibat perkembangan teknologi tersebut, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupan. Teknologi sebenarnya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang tinjauan umum etika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.